Shalom. Oke, saya sempat melihat istilahnya karena kan saya di iPad ini, saya biasa menulis, bahkan apa yang saya alami saya tulis di sini, kemudian saya coba melihat kembali apa yang selama tahun 2025 ini. Berapa bulan yang lalu Tuhan itu membayangkan atau menganggap saya, kemarin kan saya bicara masalah gembala, di mana Tuhan adalah gembala agung, gembala yang baik, kemudian dia memberikan yang namanya otoritas atau kepada gembala yang ada di bumi, yaitu dalam gereja, sebagai wakilnya untuk bisa menjadi seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya yang Tuhan percayakan di sebuah gereja. Nah, sekitar berapa bulan lalu lah ya, itu jadi seorang gembala itu yang Tuhan bayangkan kepada saya adalah seperti Musa yang membawa dari padang gurun ya, dari tanah Mesir, padang gurun itu sampai ke tanah Kanaan. Jadi saya ini seperti membawa kalian sebagai domba-domba yang dibawa ke tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan itu adalah tempat di mana Tuhan itu sediakan buat kita masing-masing. Tanah Kanaan itu adalah milik kita. Itu yang firman katakan bahwa dia memberikan kita masa depan yang cerah. Rancangannya nggak ada rancangan yang jelek gitu ya. Jadi saya itu seperti menuntun kalian itu untuk ke tempat tanah Kanaan masing-masing. Nah, ketika masuk ke tanah Kanaan, kalian harus berperang melawan yang namanya musuh-musuh di tanah Kanaan. Ya, sebelumnya sebetulnya tadi saya bilang sebetulnya memang Tuhan taruh dalam hati saya untuk mendoakan kalian di akhir tahun ini, terutama mereka yang suami istri. Nah, saya balik lagi bahwa jadi ada tanah Kanaan yang dimana tuh masih dikuasai oleh yang namanya musuh-musuh. Nah, itu harus mau tidak mau saya cuma hanya membawa, tapi kalian yang berperang. Jadi ketika saya berperang, menurut saya sih ada beberapa orang yang saya kasih tahu secara pribadi apa yang mereka harus lakukan ketika mereka mulai memasuki tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan itu tidak gratis, dalam arti kamu harus berperang ngelawan dulu baru bisa ambil. Jadi tetap ada namanya peran kita. Tapi ketika kita masuk ke tanah Kanaan itu, maksudnya tanahnya itu, wilayahnya itu wilayahnya itu sudah kita ketika kalau kita kalahin ya, kita akan mendapatkan sebuah kota atau sebuah, ya kalau kita pekerjaan atau apapun juga, itu sebetulnya didapati dengan tempatnya itu bagus, penuh susu dan madu. Artinya memang Tuhan tuh sudah persiapkan bahwa ketika kita memperolehnya, kita akan hidup enak, gitu loh. Karena memang itu yang ya Tuhan ngomong gitu. Saya udah pernah khotbahin gitu loh. Nah, disitulah yang saya lakukan sebagai seorang gembala. Ya, tetapi ya tidak semua kamu itu mengikutinya. Tapi prinsipnya begini. Saya akan tetap melakukan sebagai seorang gembala untuk bisa menuntun, memimpin kalian. Karena begini, untuk bisa mencapai sebuah tanah perjanjian itu, yang paling sulit adalah perang terhadap diri kita sendiri, gitu loh. Karena diri kita sendiri, yang 2 minggu yang lalu saya bicara masalah hati. Yang dulu saya maksudnya kita ngomong dengan satu sama lain. Karena hati itulah yang menjadi pusat permasalahan dalam hidup kita. Selama hati itu seperti itu, demikianlah hidup kita. Makanya ntar kalau kalian mau doa minta apa aja, dan kalau saran saya adalah untuk hati itu dibuang,
yang gak benarnya diberikan hati yang baru, gitu loh. Karena hati itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, saya sih berharap begini. Selama setahun ini, saya melihat saya mengalami perubahan. Buat diri saya sendiri, saya berubah. Jadi ada buah-buah roh yang saya melihat ada perubahan. Jadi ketika saya baca lagi gitu ya, dari apa yang saya alamin dari tahun lalu sebetulnya, ketika saya disuruh belajar Smith lagi di akhir tahun Desember itu. Nah, saya mulai belajar, saya mulai mengupgrade diri saya untuk iman saya, keyakinan saya untuk bertambah. Dan saya mulai masuki tahap pertambahan pertumbuhan gitu ya. Kemudian sampai di bulan Juli belajar lagi. Waktu itu saya belajar sama Smith sama Jesse. Kemudian di bulan Juli itu bicara Tuhan ajarin tuh masalah malaikat. Nah, mulai malaikat itu Juli. Kemudian di September barulah belajar masalah si Salomo. Dan di titik itulah saya lebih cepat lagi. Karena di situ saya menjadi lebih mengerti lebih dalam. Karena memang awal-awal ketika saya belajar si Salomo, saya pusing, saya nggak kuat, saya nggak mampu. Karena itu cukup dalam. Jadi tapi saya tahu bahwa saya harus bisa. Nah, saya fight untuk bisa mengerti gitu loh. Jadi ya saya harus bisa mengatasi ketidakmampuan saya, bahwa ini susahnya gitu loh. Tapi akhirnya saya bisa juga gitu loh. Saya belajar, makin belajar, akhirnya pikiran saya kebuka, hati saya kebuka, sehingga keyakinan saya pun semakin lama semakin naik, semakin bertambah, dan akhirnya itu mengalami perubahan gitu loh. Nah, jadi gini, kenapa sih kita harus kehidupan kita tuh seharusnya semakin lebih baik? Awal tahun sama akhir tahun ini, apakah kita hidupnya lebih baik dalam 5 aspek? Atau sama aja? Atau turun? Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Tuhan ngomong menginginkan kita itu sempurna, seperti Bapa kita di surga itu sempurna. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan hidup kita itu mengalami perbaikan demi perbaikan. Dalam sifat, kelakuan, tindakan, di keluarga, keuangan, kerjaan, kesehatan, semuanya tuh seharusnya semakin lebih sempurna, lebih baik. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Ini Tuhan ngomong melalui si Paulus ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Oke, kita orang Kristen pasti tetap di dalam Dia. Tapi selanjutnya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini Paulus mengatakan hendaklah kita itu bertambah, berakar, dibangun. Artinya kita mengalami namanya semakin kuat. Semakin kita bertambah teguh dalam iman, dalam keyakinan akan firman Tuhan.
Jadi keyakinan kita tuh levelnya tuh naik. Ya, sorry to say, bahwa memang tidak semua kamu itu bisa meresap apa yang diajarkan. Ada yang tidak mampu, nggak bisa meresap. Ketika diajarkan, nggak ada satu niat atau perubahan. Jadi kelapa tuanya tetap kelapa tua. Firman Tuhan ngomong apa, nggak bisa masuk. Jadi ya nggak berubah. Yang namanya takut, khawatir dalam hal keuangan tetap aja sama, nggak berubah. Jadi gini, perubahan itu terjadi karena pola pikir itu berubah. Pola pikir berubah itu karena ada kebenaran yang masuk. Ketika kebenaran yang masuk itu kemudian diolah sama dia kemudian dia ngaca ke dirinya. Iya ya, gue seharusnya nggak begini. Tetapi karena dia itu nggak masuk, nggak bisa masuk, jadinya tipenya adalah Kristen mingguan. Yang dulu saya pernah khotbahin, Kristen mingguan, Kristen yang hanya datang karena saya orang Kristen. Bukan menjadi seorang Kristen pejuang. Kristen pejuang adalah dia berjuang bagaimana dia bisa merubah dirinya. Kristen mingguan adalah gue datang ngedengerin khotbah, oke, pulang selesai. Karena gue sudah itu kewajiban orang Kristen datang ke gereja. Pulang sama aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu sama aja, nggak ada perubahan. Akhirnya mau keluarga ke, mau ketakutan dalam kejiwaan ke, masalah penyakit ke, kesehatan, pekerjaan, uang, sama aja. Jadi dari awal Januari sampai Desember nggak ada perubahan. Susah mah tetap susah, kerjaan tetap mesti kerjanya setengah mati. Gak ada perubahan. Karena memang gak ada yang dirubah. Karena gak ada yang dirubah, ya gak berubah. Betul dong? Gitu loh. Karena gak ada yang dirubah, ya gak ada yang terjadi perubahan. Gitu loh. Nah, sekarang contoh saya lagi rubah rumah saya. Nah, karena saya melakukan perubahan, ya berubah nanti bentuknya. Gitu loh. Jadi nggak sama. Jadi hidup manusia mau berubah, mengalami perubahan karena dirinya mau berubah. Makanya Tuhan katakan ini bertambah teguh dalam iman, dalam keyakinan. Kalau orang itu nggak bertambah dalam keyakinannya, makanya hidupnya pun nggak akan nambah. Nah, itu adalah keputusan kita masing-masing di akhir tahun ini. Anggaplah mungkin dari Januari sampai November atau Oktober lah. Mungkin nggak ada perubahan sama sekali. Tetapi November mulai ada. Karena dia intens sekali itu belajar. Intens sekali belajar. Belajar. Mulailah ada perubahan. Mungkin masih sedikit. No problem. Tetapi minimal ada sebuah perubahan. Bukan 0. Anggap 5%, is okay. Tetapi kita menilai gua mulai ada berubah. Itu jauh lebih baik daripada orang yang benar-benar tidak bisa meresap sehingga tidak bisa berubah. Itulah repotnya. Orang itu ya sampai tua hidupnya akan seperti itu terus. Seperti itu terus.
Karena untuk manusia mengalami perubahan itu sebuah hal yang sangat membutuhkan usaha. Sangat membutuhkan usaha. Dia harus mempelajari firman Tuhan, kemudian mempelajari dirinya sendiri, apa yang kurang, apa yang masih mesti dirubah. itu butuh yang namanya introspeksi diri. Dan untuk introspeksi diri itu harus ada namanya kejujuran. Gitu loh. Nah, untuk butuh kejujuran nih berarti dia harus nggak boleh kelapa tua, kelapa muda yang mudah dikikis. Muda yang ketika diomongin dia nggak mempunyai yang namanya sebuah alibi, sebuah argumen. Makanya saya lebih suka ketika ngomong sama orang, ketika diomongin dia nggak buat benteng. Kalau orang buat benteng itu ketika diomongin dia kasih alasan. Nangkap? Kasih alasan. Kenapa nggak mau lakuin ini? Kenapa dia lakuin itu? Kenapa saya ngelakuin ini? Kenapa saya yang terjadi? Ini karena begini, karena begitu. Jadi sifatnya itu adalah bikin benteng. Nah, kalau itu udah susah, nggak enak. Nah, paling saya akan coba ngomong lagi berapa kali. Tapi ketika saya melihat dia selalu membentengi diri, saya lebih baik saya tinggal. Ini kelapa tua. Kalau udah kelapa tua, kalau firman katakan tuh orang bebal. Kalau orang udah bebal, percuma, kamu buang waktu. Jadi lebih baik, ada firman katanya gini, ketika engkau bicara kepada orang bebal, kau negur gitu ya, orang itu bisa marah. Tapi ketika engkau menegur orang bijak, engkau akan dihargai. Orang bijak aja, orang yang sudah ngelakuin firman, tapi ketika ditegur, dikatakan orang itu akan menghargai. Beda kalau orang bebal, orang fasik, orang yang kelapa tua. Ketika diomongin, malah itu akan membuat dia itu nggak senang. Nah, kita tuh harus mau belajar. Kita harus mempunyai keinginan orang yang rendah hati untuk yang mau belajar. Orang yang sudah tidak mau belajar, nggak punya kerendahan hati, susah untuk dia untuk bertambah. Prinsipnya beginilah, prinsipnya adalah begini. 5 aspek hidup kita di akhir tahun ini. Maksud saya begini, mengalami nggak perubahan? Menjadi lebih baik ya. Suami istri jadi lebih baik kah? Anak jadi lebih baik kah? Pekerjaan kita meningkat kah? Uang kita meningkat nggak? Cara kita membelanjakan uang kita mau beli barang, masih nggak penuh dengan ketakutan? Masih nggak mikir, mau ngapain beli begituan mahal-mahal? Atau ketika mau spend money-nya kita selalu, aduh janganlah, mau ngapain, sayang. Imannya masih iman miskin. Cara berpikir orang miskin. Cara berpikir orang susah, atau cara berpikir bahwa Tuhan itu tidak bisa berkati lagi. Saya nggak tahu nih, apakah nanti gue dapat uang lagi. Apakah awal tahun sampai sekarang itu sama? Kalau sama berarti nggak ada berubah. Pola pikirnya belum berubah. Jadi jangan berharap berkat Tuhan yang lebih lagi kalau kita sendiri otaknya sama seperti yang lama. Orang yang mengupgrade diri mempunyai keyakinan yang ditambahkan, Tuhan akan kerja nambah. Tapi kalau orang yang cukup segini aja, Tuhan pun kerja cukup. Bagaimana kita berpikir lebih, demikian Tuhan akan lebih bekerjanya.
Semakin dia mempunyai keinginan yang lebih, semakin dia mempunyai pola pikir yang lebih, semakin Tuhan berkati lebih. Jadi dari saya kemarin saya memperhatikan, saya mencoba menilai apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Saya menilai bahwa Tuhan itu bekerja sesuai dengan keyakinan saya. Sesuai dengan kepercayaan atau mulut saya atau hati saya. Jadi dia sangat tergantung apakah saya membuka pintu atau saya menutup pintu. Makanya saya ngerti kenapa Tuhan berkata, aku berdiri di depan pintu. Aku mengetuk. Tuhan tidak menggedor. Dan ketika Tuhan ngetuk, kita bukain pintunya kecil, cuman ngintip doang, atau kita membukanya lebar. Semakin lebar, semakin Tuhan masuk. Nah, itu adalah keputusan kita masing-masing. Semakin kita membuka lebar, semakin Tuhan memasuk dan semakin dibukakan semua. Jadi saya melihat cara kerjanya Tuhan adalah tergantung kita, bukan tergantung dianya. Allah sangat tergantung manusia untuk dia bekerja. Semakin orang itu mempunyai hati yang semakin lebar, percaya besar, semakin kuasa Tuhan itu juga mengalir ke kitanya besar. Makanya kenapa Smith Wigglesworth ketika dia berkhotbah ataupun dia melayani Tuhan atau dia melakukan mukjizat, itu semua tergantung seberapa besar kepercayaan dia. Ketika dia semakin percaya sekali sama Tuhan, mukjizat begitu luar biasa terjadi. Apakah hamba Tuhan membedakan hamba Tuhan A, B, C, D? Tuhan tidak membedakan. Aku kasih hamba Tuhan ini, aku kasih porsinya cukuplah 5%. Yang ini 1%. Yang lain 10%. Enggak. Itu tergantung seberapa dalamnya dia kenal Tuhan. Itu menjadi salurannya. Jadi itu yang saya pelajari. Tuhan bekerja sesuai dengan kadar keyakinan saya. Makanya kalau saya pengen mendapatkan kadar yang lebih besar, upgrade diri saya. Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, itu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang ngerti, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa miskinnya, kayaknya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Kita yang dikuduskan oleh darah Kristus. Paulus katakan ini, supaya mata hatimu kamu tuh ngerti betapa kayanya, betapa kemuliaan Tuhan diberikan kepada kita nih, orang-orang kudus. Nih, lu tahu nggak, ngerti nggak? Ini betapa luar biasanya Tuhan mau kasih. Apa yang Tuhan punya, aku ingin berikan, kata Tuhan. Tapi itu harus ngerti. Mata hatimu dicelikkan ngerti. Supaya tahu. Kemudian, betapa kayanya kemuliaan bagi Tuhan bagi orang-orang kudus.
betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa Tuhan tidak dibatasi. Bahwa betapa hebat kuasanya. Makanya gini, saya bisa menyanyi melompat-lompat. Kenapa? Karena saya melihat betapa hebat kuasanya Tuhan. Itu panti asuhan. Berkali-kali kemarin pas ulang tahun, Mas Natal juga. Itu orang-orang mereka yang dulu, yang pernah dulu lama melihat seperti apa itu kondisi panti asuhan. Mereka melihat seperti juga apa anak-anaknya, sifat karakternya. Dan mereka melihat terjadi perubahan yang drastis. Sejak kita Mahanaim datang. Disitulah kita membantai, mengalahkan roh-roh jahat yang menguasai itu panti. Kemarin Mami ngomong gini, yang dulu saya katakan kan, duitnya cuma 200 jutaan. Itu masuk besar. Ingat gak waktu yang retensi ngomong? Tahu gak kemarin dia ngomong? Dia bilang sebelum ini Natal ya pengeluaran duit macam-macam ya, 400 juta duitnya. Dulu dia pernah ngomong, ketika dia masuk, duit cuma hanya 15 juta. Panti yang sebesar itu kasih makan 34 anak. Belum uang sekolah. Nggak cukup 15. Tapi waktu kita masuk, kita beresin semua, aura kegelapan yang semua dihancurin. Apa yang terjadi? Tuhan berkatiin. Karena yang menjadi penghalang dalam panti itu, kegelapan itu, ketika dikalahkan, terbuka. Berkat Tuhan, nggak cuma uang, anak-anak mengalami perubahan. Itulah pelayanan yang real. Kuasa Tuhan, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Dan saya percaya, kita ngalahin kuasa Tuhan luar biasa. Sehingga kita mengalahkan yang namanya salah satu jenderalnya Lucifer. Kita bisa kalahkan. Yang dimana tidak ada satupun selama dunia ini jadikan itu pernah ngalahin. Tapi kita bisa kalahkan. Sehingga firman katakan betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya. Kita pernah alamin di tahun ini, di bulan Februari, Januari Februari lah. Dan efeknya, karena itu alam roh nggak kelihatan, tetapi secara fisik terjadi perubahan. Itu luar biasanya. Yang saya maksud gini, ketika kita mengerti firman Tuhan, kita megang. Yang tadi saya katakan di alam rohnya, kegelapannya. Ketika itu dibantai, terbuka. Yang saya maksud gini, seharusnya kalian ngerti. Ketika kegelapan yang menguasai hidup kalian dihancurin, berkat Tuhan turun. Permasalahannya, kita sadar nggak? Bahwa ada kegelapan yang menghalangi jalan kita. Nih, ini satu pengertian yang baru. Yang namanya gini.
Ada namanya roh sakit penyakit. Ya. Ketika kita sakit, anggap kaki sakit. Kita ngerasain sakit kan? Lumrah gak aku tuh bilang, aduh sakit. Sakit nih. Lumrah gak? Tahu gak? Ketika kita ngomong sakit, itu roh, ya, sakit penyakit itu roh. Di dalam tubuh kita ini ada namanya roh, kedagingan. Ketika ada sakit, itu masuk roh, sakit penyakit. Itu nempel. Ketika kita ngomong sakit, dia semakin masuk, semakin cengkram. Terus kita ngomong sakit lagi, dia masuk lagi. Kita ngomong sakit lagi, makin sakit. Sehingga rasa kita waktu sakit itu semakin menjadi jadi. Betul nggak? Karena jadi kita yang kasih makan roh itu. Oh tapi kan itu lumrah. Ya. Kita diatur memang hal yang lumrah. Kalau kita sakit, kita ngeluh. Yang ngeluh sakit, aduh sakit nih. Sebetulnya, percaya atau nggak percaya, itu kita sedang memberi makan roh sakit penyakit itu. Lah, terus kan memang seperti itu. Nah, Amsal 17 ayat 22. Yang selalu banyak orang Kristen ngomong tapi nggak sadari. Sama-sama kita baca. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang menjadi obat, hati yang senang. Yang menjadi penyakit, hati yang ngeluh, mulut yang ngeluh. Jadi yang mau kita semakin sakit, ngomong aja sakit terus, ngeluh aja terus, pasti nambah sakit. Tapi kan kita sakit, ya sudah nggak apa-apa, ngomong aja sakit, biar setannya makin masuk, merusak dah. Tapi Firman ngomong, hati yang gembira artinya hati yang tidak fokus kepada sakit. Hati yang tetap sukacita, hati yang senang. Justru apa? Obat. Apa saya salah ngomong? Jadi obat kita adalah mulut yang bersuka cita. Jadi ketika kita selalu ngomongin sakit, sakit itulah yang akan terus ada. Tapi kalau kita ngomongin gue udah baik, gue udah sembuh, oleh biluri aku telah sembuh, dan firman katakan firman Allah katakan bahwa menghidupkan rohku, menghidupkan tubuhku yang fana, itulah yang akan menghidupkan, yang membetulkan, yang menyembuhkan. Jadi kalau kita ngomongin sakit-sakit terus, itu penyakit makin lama makin menguasai. Ternyata itu bukan cuma sakit penyakit. Masalah kerjaan kita, masalah uang kita, omongin aja ngeluh. Itu setan lagi ngebangun tembok penghalang. Kita semakin ngeluh, ngomel sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Kenapa engkau tidak memberkati? Enggak apa-apa, ngomong aja.
setan akan lagi bikin ngebata, bikin bata, bikin tembok. Ngomong lagi, makinlah dibikin makin tinggi. Gak apa-apa, ngomong aja terus. Ngomong yang gak benar, biar setannya ngebangunnya makin tinggi. Akhirnya apa? Susah. Ini yang tidak terlihat secara fisik. Hidup mati dikuasai. Kitalah yang menciptakan, yang mengarahkan hidup kita. Kita ngomongin setiap kekurangan kita, semakin setan itu dikasih kerjaan. Dia bikinlah itu tembok. Makin lama makin tinggi. Makanya orang suka ngeluh, tidak akan ada perubahan. Makanya orang Israel pada mati di padang gurun. Mereka nggak dapat di tanah Kanaan. Artinya kalau kita suka ngeluh, suka ngomel dari Januari sampai sekarang enggak berubah, maka tembokmu makin tinggi, maka engkau tidak akan pernah masuk ke tanah Kanaan. Makin marah sama Tuhan, ya udah lu mati, nggak dapat apa-apa. Nangkep nggak? Pertanyaannya adalah dari Januari sampai terakhir ini, karena minggu depan kita nggak ada kebaktian. Kita mulai lagi tanggal 4. Tanggal 4 saya nggak bisa karena saya masih di Taiwan. Jadi nanti si Mami yang Ibu Panti yang akan khotbah. Apakah mulut kita sudah berubah? Maka dari Januari sampai sekarang ini 21 ya, hidup kita masih mengatakan hal yang sama, atau sekarang kita mulai perubahan di mulut? Jadi saya semakin ngerti bahwa hidup saya tergantung dari apa yang saya ciptakan di mulut saya. Jadi saat ini misal kita di dalam ada penyakit, jangan fokus ke situ. Kita sedang masalah dengan uang, jangan fokus di situ. Kalau sakit, fokus kita, aduh sakit, jangan fokus di situ. Fokus firman Tuhan. Tapi masih sakit, gak usah pikirin bagaimana caranya. Kalau memang ada kita mau lakukan usaha, terserah. Tapi prinsipnya adalah jangan fokus di masalah. Dan jangan ngomongin. Ingat yang dulu saya katakan ada 2 serigala. Mana yang menang? Yang menang adalah yang siapa yang dikasih makan. Jadi jangan kasih makan yang negatif itu. Sehingga kita harus semakin bertumbuh. Memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Bukan hal yang mudah, enggak. Ketika saya memperhatikan ini, jadinya saya seperti diary harian gitu loh. Diary harian apa ya? Diary apa? Buku harian. Jadi seolah-olah ini jadi seperti buku harian saya. Jadi saya tahu apa yang saya alamin. Sehingga saya semakin ngerti bahwa apa yang terjadi dulu, kenapanya saya ngerti. Ya, saya melihat bahwa saya mengalami pertumbuhan. Pola pikir saya menjadi lebih baik, cara berpikir saya menjadi baik, hasilnya hidup saya menjadi lebih baik.
tetap saya tetap harus bertumbuh. Karena tidak ada yang tidak ada yang membuat kita udah cukup. Maka si Paulus katakan, aku tidak menganggap diriku aku sudah memperoleh semuanya. Jadi dia tetap berjalan, matanya tertuju kepada Tuhan. Dia katakan Kristus sebagai awal yang membuatnya. Kalau dalam jadi pengarang lah awalnya, pengarang buku gitu loh. Sampai dia akan memfinishin semuanya, menyelesaikan satu buku. Jadi satu buku hidup kita ini, biar kita tuh dipimpin sama Tuhan, biar sampai satu hari kita selesai. Tuhan, saya udah setia ya, saya tetap pilih Engkau lo ya, sampai akhirnya lo. Sampai saya mati, saya tetap melayani Engkau, saya tetap pilih Engkau ya sebagai nomor satu. Dan akhirnya Tuhan memberikan saya mahkota kehidupan. Dan saya tetap dipakaikan namanya jubah jenderalnya Allah sebagai tentaranya Allah. Wow. Dan saya mendapatkan rumah yang besar yang Tuhan udah kasih lihat. Rumah yang besar sekali. Sehingga saya bisa nikmati di kerajaan surga dengan rumah itu. Karena saya setia sampai akhir. Karena kekekalan jauh lebih penting dibandingin di dunia. Nah, dunia kita cuma berapa puluh tahun. Tapi kekekalan unlimited, nggak terbatas. Jadi lebih baik kita bayar waktu di dunia supaya nanti kita nggak nyesel. Kita tetap setia memilih Tuhan, nggak milih uang, nggak milih kerjaan, nggak milih hobi atau melakukan kejahatan. Kita pilih Tuhan sampai akhirnya kita menjadi orang yang sangat bahagia di atas, termasuk orang-orang kaya di mata Tuhan. Amin. Jadi seharusnya hidup kita hari demi hari menjadi lebih baik. Oke, tahun ini melewati, belum ada perubahan. It's okay. Tapi punyalah niat, tahun depan gua akan menjadi lebih baik lagi. 5 aspek hidup gua semuanya akan kelihatan. Lu akan ngelihat buah gua semua. Buah tidak akan bisa disembunyikan. Selalu terlihat. Kalau memang pertumbuhanmu, pekerjaanmu, uangmu semakin besar, akan terlihat. Gak mungkin kan? Ingat 5 aspek. Dan 5-5-nya akan terlihat semua. Bukan masalah uang aja. Pekerjaan atau keluarga makin bagus kah? Semua akan terlihat. Dan tidak bisa ditutupin. Saya tidak menghakimi. Tetapi itulah yang diajarkan sama Tuhan kepada saya. 5 aspek hidup harus semuanya seimbang dan harus semakin lama naik. Sehingga orang kita, Paulus katakan, menjadi suratan yang hidup. Orang gak lihat kita. Ini orang Kristen, ini pendeta. Buahnya kelihatan benar. Orang-orang akan melihat. Apakah saya cuma ngomong atau kita cuma sebagai orang Kristen biasa tetapi hidupnya tetap susah. Hidupnya berantakan. Apakah itu menjadi suratan hidup? Jadi celaan. Orang mencela.
Gak enak lu, dicela lu. Boleh ya? Misalnya nih, saya punya anak gitu ya, dicela. Mana tuh Rudi tuh anaknya tuh? Lihat tuh anaknya susah no, lihat tuh anaknya narkoba no, lihat tuh anaknya begitu no, pemberontak no, lihat tuh anaknya penakut no, lihat anaknya tuh. Mana bisa ngajar anak dia? Gak becus ngajar anak. Malu gak digituin? Gak mampu didik anak. Malu loh, dihina orang. Saya ingat sekali mama saya ngomong, kalau lu susah, lu dihina. Lumrah gak? Apakah itu salah? Itu dunia nih? Enggak. Itu sebuah kehidupan. Kita susah, kita dihina. Tapi kalau kita diberkati, kita kaya, orang bisa hina kita? Tak bisa. Mereka malah baik-baikan sama kita. Wah, itu namanya keduniawian. Kagak. This is a real life. Itulah kenapa Tuhan memberkati yang namanya tokoh-tokoh Alkitab. Kenapa? Karena dia nggak mau anaknya itu ya, yang namanya Abraham itu dihina. Padahal dia dipanggil. Padahal dia dipanggil. Awalnya Tuhan ngomong loh, kau ikut ya, pokoknya pergi ke tanah yang aku akan tujukan, dan aku akan memberkati engkau untuk jadi berkat. Dan barang siapa memberkati engkau, aku akan berkati. Tapi barang siapa mengutuk engkau, aku akan kutuk. Artinya apa? Tuhan ngomong ke Abraham. Artinya apa? Lu gak akan orang lain menghina lu. Gua akan berkati lu. Firman yang ngomong loh. Tapi kalau anak kita susah, orang lain hina, malu gak? Sakit hati gak? Karena memang rancangan Tuhan adalah di dalam 5 aspek hidup kita semuanya harus bagus. Saya punya 3 anak. Gak bisa kalian menghina anak saya. Pendidikan gak bisa hina. Karakter gak bisa hina. Kegagalan gak bisa hina. Apa yang bisa dihina? Saya tahu gak sempurna, tapi yang saya maksud gini loh. Orang itu akan menilai dari buahnya. Saya dinilai dari buahnya, kalian dinilai dari buahnya. Kalau orang lain menghinamu, ngaca dulu, benar gak? Kalau memang benar ya akuin. Artinya memang gua masalah. Lalu gak beli anak gua? Ya tunggu dulu. Anak lu kayak begitu enggak? Kalau memang begitu ya udah, mesti terima. Terus gimana ya, harus betulin. Saya menghindari. Kan mama saya ngomong seperti itu, jangan pernah mau dihina sebetulnya. Saya pernah dihina. Jadi saya tahu rasanya. Jadi saya berpikir bahwa anak saya tidak akan pernah mengalami apa yang saya alami. Dan anak saya nggak ngalamin apa yang saya alamin. Saya memproteksi mereka. Saya mempersiapkan mereka. Saya mempersiapkan hidup mereka. Karena saya tidak mau susah di hari tua saya. Di mana hari tua saya harus banting tulang karena nggak mampu anak menjawab. Tapi saya nggak akan minta sama anak. Maksudnya begini. Ketika hari tua saya tidak punya masalah dengan anak. Itu aja. Anak saya tidak bermasalah, nggak nyusahin saya, uangnya nggak ada masalah, kerjaannya nggak ada masalah, badannya nggak ada masalah, karena nggak ada penyakit. Nah sekarang 3-tiganya mereka nge-gym di sana. Mereka nggak ngerti berapa, pokoknya dalam tahun ini mereka tuh jadi lebih giat lagi untuk olahraga nge-gym. Bapaknya malah terbalik.
Saya jadi malas. Gara-gara kemarin-kemarin ini. Akhir tahun ini, kita introspeksi diri kita. Amin. Biar kita mulai berpikir, tahun depan gue mesti berubah lebih lagi. Fight yang lebih kencang, usahakan lebih kencang. Yang bisa merubah kamu adalah mengerti, melakukan firman Tuhan. Kamu gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Perubahan terjadi ketika dimulai. Perubahan dimulai terjadi ketika kita melakukan firman Tuhan. Gak ngelakuin, gak berubah. 5 aspek hidupmu akan tetap sama. Akhirnya kau tidak mendapatkan tanah Kanaan. Saya harap kalau kalian bisa melihat diri kalian sendiri, jujur. Saya memperhatikan apa yang saya alami melalui apa yang saya tulis. Saya berani mengatakan, saya mengalami perubahan yang lebih baik. Apakah kalian berani mengatakan seperti saya? Saya tidak menyombongkan, tapi saya menyatakan apa yang saya alami. Prinsipnya saya akan tetap bertumbuh. Siapa yang akan ikut saya? Karena semakin lama semakin dalam. Apa yang kita pelajari semakin lama semakin dalam. Saya kemarin baca lagi hikmat. Saya belajar lagi hikmat. Apa itu hikmat? Luar biasa. Itu namanya pengetahuan, namanya pengertian, yang namanya hikmat. Ini 3 hal yang 3 level lah, 3 tingkatan. Orang harus punya pengetahuan dulu. Tanpa pengetahuan gak bisa. Setelah punya pengetahuan harus punya yang namanya pengertian. Oke, ngerti. Oke, cara gini pengetahuan yang punya ngerti. Tapi ngerti aja ternyata gak cukup. Ada namanya hikmat. Hikmat itu ngerti banyak hal, tapi hikmat tahu mana yang terbaik. Dan itu butuh yang namanya ngerti firman. Salomo katakan begini, firman itu adalah kebenaran. Jadi engkau tahu kebenaran, kau menyelidiki, maka kebenaran itu, firman dia dilakukan akan memerdekakanmu. Artinya apa? Kita tahu hikmatnya, mana yang terbaik. Karena hikmat itu adalah memilih mana yang terbaik, yang benar atau yang salah. Orang bisa punya pengertian tapi belum tentu tahu mana yang terbaik. Itulah hikmat. Masalahnya hikmat itu diperoleh kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam firman, baru hikmat ada. Enggak punya firman, tidak akan berhikmat, tidak akan bijaksana, enggak akan. Salomo kenapa bisa berhikmat? Kenapa bijaksana? Karena dia punya firman dan pelaku firman, makanya berhikmat. Hikmat itu asalnya dari Allah, bukan dari manusia. Jadi kalau saya mau berhikmat, saya mau bijaksana, belajar firman, pasti bijaksana. Ketika ngomong sama orang, ketika ngurus anak, ketika saya memutuskan anak seperti apa, saya harus bijaksana. Contoh nih, satu nih. Tuhan kasih saya kebijaksanaan.
Ya, ini cerita yang mama saya, mertua saya. Rumahnya reot. Kan rumah lama dari tahun 83. Ya, berapa puluh tahun tuh? 42. Tuhan kasih hikmat. Walaupun saya nggak tahu itu sebetulnya hikmatnya Tuhan. Jual, belah, jual. Sebelah kiri tanah kosong, sebelah kanan bangun. Jual, dapat duit, bangun. Sisanya pegang, buat. Mertua saya tuh buat orang tua supaya dia ada pegangan hidup. Itu hikmat. Kalau dari Tuhan, Tuhan bukain jalan. Setelah disetujui sama mertua saya, oke, langsung kita pasarin. Ya udah, kemudian saya tulis dijual, laku. Hanya hitungan paling berapa bulan? 3 bulan. Itu pun 3 bulan karena sebulannya 2 bulannya baru pasang spanduk. Langsung orang ngelihat, tawar-tawar, deal, bangun, duit ada. Itulah mertua saya jatuh. Itu masih pakai duit. Tadi mau pakai BPJS, wah ribet. Ada duit, pakai duit itu. Mungkin habis 140 jutaan ini, kurang lebih. Kalau nggak ada duit, gimana? Kalau nggak dibangun, kalau nggak dijual, kalau Tuhan nggak kasih hikmat, gimana? Oke, anak ada duit, tapi kan kalau ada dari duit awalnya, Tuhan tahu nanti suatu hari ini akan jatuh nih. Nah, itu butuh tuh namanya duit tuh. Ya, daripada ribet anak-anak nanti ngeluarin duit pada ngomong lah ini segala macam, udahlah. Gue bukain jalan, nanti suatu hari itu duit ada, tinggal pakai tuh duit. Itulah namanya hikmat. Itulah yang Tuhan kasih saya sehingga saya lakuin. Kita butuh hikmat. Permasalahannya hikmat itu hanya ada di dalam Tuhan. Kamu gak bisa cari di luar. Dan hikmat itu setelah dapat duit, beli kuburan. Mungkin ada banyak orang, lo itu namanya buat bikin mati menyumpahin anak orang tua mati. Kagak. Emangnya kita nggak mati-mati? Beli. Dapat duit, ternyata dijual baru di daerah Tangerang sana. Beli sekitar 70 juta deh. 47. Sekarang udah berapa? Naik 50%. Cuma salah, ya udah pokoknya beli 2. Ketika meninggal mertua saya yang laki, langsung ada, nggak pusing. Hikmat itu salah satu kebijaksanaan atau Tuhan memberikan hikmat. Itu maksud saya. Kita seharusnya bertumbuh. Memang masih panjang hidup kita, tapi kita harus bertumbuh. Kita harus naik, bertumbuh, supaya kita menjadi orang yang mengalami perbaikan demi perbaikan dalam hidup kita. Nggak statis. Kerjanya segitu aja, dapatnya segitu aja. Padahal kan inflasi naiknya begitu tinggi. Ini kenapa saya bangun, saya renovasi di belakang. Walaupun anak-anak saya di luar semua. Ini karena mereka bulan Februari mau pulang. Udah saya bangun. Kenapa? Lebih baik saya bangun sekarang. 2 tahun, 3 tahun lagi, 5 tahun. Ngebangun sekarang sama 5 tahun. Berapa kali lipat? Anggap saya keluarin 50 juta. Nanti nggak 50 juta. Berapa juta?
mendingan saya sekarang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita nggak bertumbuh, ya nggak bisa. Karena itu kita bertumbuh berakar di dalam Kristus. Otak kita berubah karena firman Tuhan. Hidup pasti berubah. Amin. Ya, ntar waktu kita doa, kalian mau minta didoakan, kamu maju ke depan. Apa yang kau inginkan di akhir tahun ini untuk di awal tahun? Kalian minta sama Tuhan. Mungkin kalian mau minta pelepasan di hati yang gak benar, atau apalah. Kalian sendiri yang ngomong sama Tuhan. Saya cuma salurannya Tuhan karena memang Tuhan suruh. Dan Tuhan akan lakukan sesuai apa yang kita mau. Percaya sama saya dah, percaya sama saya deh. Mungkin satu hari saya akan bicara masalah keinginan hati. Karena memang Tuhan itu sangat menghargai keinginan kita. Jadi apa aja deh yang kamu mau. Asal percaya ya, tidak bimbang, kamu akan dapat. Percaya sama saya. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan, biar kita menjadi mengerti ya. Tapi nanti kita akan doakan dulu satu persatu. Nanti kemudian suami istri, entah suami istri maunya apa, ya itu kalau ada suami istrinya, ya sepakat. Oke, yuk musik.